Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Yunita, NIM 22221111011101. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan resume perkuliahan tamu 1 Farmasi Industri dengan dosen pengampu Dr. Apoteker Yudi Wicaksono, SSI, MSI. Yang pertama adalah pengembangan farmasi, yang mana pengembangan farmasi ini terbagi dua, yaitu obat baru dan juga obat generik. Untuk obat baru sendiri itu meliputi zat aktif obat baru, yang mana itu bisa dari senyawa baru atau dari bahan alam. Kemudian juga ada bentuk sediaan baru, misalnya adalah obat tablet diubah menjadi sirup, dengan tujuan lebih mudah ditelan. Kemudian ada cara pelepasan baru, misalnya adalah tablet lepas cepat diubah menjadi tablet lepas lambat. Dan sebelumnya meminum tablet sebanyak 3 kali sehari menjadi 1 kali sehari demi kenyamanan pasien. Kemudian ada potensi, contohnya adalah aspirin yang mana ada indikasi baru dari sebagai analgesik dengan dosis yang lebih rendah bisa digunakan sebagai pengencer darah. Kemudian ada rute pemberian baru, dan untuk penemuan obat baru sendiri itu memerlukan banyak uang dan juga ataupun dana untuk dikeluarkan. Dan juga selain itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian ada obat generik, yaitu obat kopi atau tiruan dari obat inovator. Selanjutnya ada pengembangan farmasi. Untuk pengembangan farmasi sendiri ini, yang pertama itu ada skema skema proses pengembangan obat baru, yang mana skemanya itu yang pertama dicari bahan yang berpotensi dengan toksisitas rendah. Kemudian satu obat bisa diambil dari puluhan ribu senyawa lain. Kemudian dilakukan pengujian dan juga penambahan eksipien. Kemudian dikembangkan metode analisisnya. Hal ini terkait dengan safety dan efikasi. Kemudian dilakukan uji klinis fase 1 sampai dengan fase 4. Untuk obat generik tertentu, misalnya produk inovatornya tablet, namun pabrik mau mengembangkan sirup, nah ini perlu dilakukan uji bioekivalensi. Kemudian disaring lagi mana yang benar-benar aman, memiliki efikasi baik, dan efek samping yang ringan. Kemudian pengelompokan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada high risk, high return. Itu prosesnya selama 12 sampai dengan 20 tahun. Dilakukan untuk penemuan obat baru. Di Indonesia sendiri itu masih jarang dilakukan karena membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan dana yang cukup besar. Kemudian ada medium risk, medium return. Itu sebanyak dilakukan selama 5 sampai dengan 10 tahun. Itu untuk menemukan obat baru, untuk pengembangan obat baru dengan cara memodifikasi obat yang sudah ada. Kemudian untuk dananya itu juga cukup besar. Selanjutnya ada low risk, low return. Itu selama 2 sampai dengan 5 tahun. Ini dilakukan untuk pengembangan obat generik dan yang paling umum digunakan. Ini adalah alur proyek pengembangan. Yang pertama itu dari marketing, kemudian menuju business development, kemudian pada R&D. Nah, pada R&D ini terbagi menjadi 3, yang mana ada pengembangan formulasi itu untuk melakukan produksi, kemudian ada pengembangan metode analisis untuk melakukan QC, dan juga ada registrasi. Usulan dari business development ini digunakan untuk menentukan kira-kira produk potensial apa yang bisa dikembangkan. Kemudian diusulkan kepada bagian R&D. Nah, ke R&D sendiri itu akan menanggapi usulan tersebut, kemudian dilihat kesesuaian produksi dengan alat yang ada di industri. R&D ini akan merespon usulan itu apakah memungkinkan atau tidak. Kemudian mempertimbangkan sampai dengan kemasan apa yang akan digunakan. Kemudian mempertimbangkan pula dengan harga yang tidak terlalu tinggi namun masih bisa melindungi produk.
Untuk urutannya sendiri itu meliputi dari usulan, kemudian persiapan pengembangan, dan juga registrasi. Selanjutnya adalah paten, yang mana jika produk memasarkan produk yang masa patennya belum habis, itu bisa dituntut. Nah, hal ini tuh kenapa? Hal ini tuh karena salah satu cara agar produk inovator itu mendapatkan dana. Kemudian harus hati-hati dalam penentuan paten karena ada paten yang berlapis. Contohnya adalah ada 2 paten Farxiga atau AstraZeneca. Yang pertama dengan nomor ID P00002985 itu memiliki klaim produk dapagliflozin yang memiliki batas kadaluarsa 15 Mei 2023. Ini boleh memasukkan dengan khasiat yang sama, tetapi senyawanya itu bentuk ester sulfat berbeda dengan dapagliflozin pada Farxiga. Kemudian ada dengan nomor ISP 00003505 Nah, ini dengan klaim bentuk sulfat dan kompleks kristalin dapagliflozin yang memiliki batas kadaluarsa 21 Juni 2027. Ini baru boleh menggunakan bahan aktif yang sama. Kemudian untuk peningkatan skala atau skill up itu peningkatan ini minimal 10 kali lipat dari skala sebelumnya. Yang pertama itu meliputi skala kecil atau bench scale. Contohnya adalah 10.000 tablet. Menggunakan metode analisis tentatif atau belum tervalidasi secara penuh atau hanya tervalidasi sebagian karena formulanya ini belum siap seluruhnya. Kemudian dilakukan optimasi formula. Selanjutnya ada skala menengah lebih dari 10.000 tablet. Nah, ini uji stabilitas sebagian. Uji stabilitas sebagian yaitu, untuk skala menengahnya ini lebih dari 10.000 tablet, yaitu meliputi uji stabilitas sebagian. Uji stabilitas bisa dijalankan namun tidak penuh, misalnya cukup dengan kadar atau organoleptisnya. Kemudian juga ada validasi metode analisis. Ini harus sudah tervalidasi karena formulanya itu sudah jelas. Kemudian ada validasi pembersihan. Dilakukan validasi pembersihan untuk melihat apakah zat yang divalidasi ini adalah marker. Nah, untuk marker ditentukan dari sifat toksisitas, kemudian dibersihkan. Makin mudah larut air, maka makin mudah untuk dibersihkan. Selanjutnya ada evaluasi bahan kemas. Kemudian ada skala pilot atau produksi itu lebih dari 100.000 tablet. Dilakukan validasi proses, transfer teknologi, uji waktu tunggu, uji stabilitas, jangka panjang, dan dipercepat. Uji stabilitas dalam kondisi ekstrim, terutama produk yang bisa terpengaruh secara fisik, misalnya yaitu krim, bisa terjadi pemisahan fase. Dan juga bisa dilakukan uji bioequivalensi, meliputi loading time, misalnya itu produk granulasi tidak langsung dicetak dan juga dikemas. Ada waktu jeda yang perlu dievaluasi seperti penyimpanan dengan kondisi bagaimana dan waktu simpan yang benar itu bagaimana. Kemudian studi praformulasi. Yang pertama itu meliputi karakterisasi sifat fisiko, kimia, dan biologi bahan obat. Kemudian juga ada studi kompatibilitas bahan eksipien. Kemudian ada studi praformulasi yang perlu dilakukan. Studi praformulasi ini sangat perlu untuk dilakukan. Dilakukan sebelum membuat obat, ini untuk mengetahui karakterisasi bahan obat, dan juga untuk mengetahui sifat bahan dan mengetahui apa yang dilakukan dengan bahan ini. Kemudian tujuannya itu sebagai dasar rasional formulasi, yaitu mengapa perlu pengawet, kemudian produk multidos itu perlu menggunakan pengawet. Kemudian selanjutnya untuk dasar optimalisasi kualitas dan kinerja produk obat dan untuk meningkatkan tingkat kesuksesan dan efisiensi formulasi produk.
Selanjutnya ada sifat fisika. Sifat fisika ini meliputi pemerian. Misalnya, jika produk berubah warna, maka dapat dipastikan produk itu sudah tidak dapat digunakan atau ada degradasi. Meliputi ukuran, bentuk, luas permukaan partikel. Kemudian ada polimorfisme, itu untuk penentuan bentuk kristal yang akan digunakan. Taamorf. Kemudian ada titik lebur. Nah, untuk titik lebur sendiri itu terkait dengan kemurnian bahan, pemilihan proses, dan juga eutektik. Untuk eutektik sendiri merupakan pengembangan produk semi solid. Misalnya lidokain untuk lokal anestesi itu tidak perlu pelarut tambahan. Akan bermasalah, eutektik ini akan bermasalah pada produk solida yang salah satu komponennya bersifat eutektik. Titik lebur sendiri itu contohnya ada pada ibuprofen memiliki titik lebur yang rendah sekitar 70 derajat. Sehingga harus hati-hati pada proses yang menggunakan panas atau menimbulkan panas. Misalnya pada proses tabletasi. Kalau meleleh, tablet itu tidak bisa keluar dari alat cetak. Kemudian kelarutan. Nah, kelarutan terkait dengan bentuk sediaan, cairan granulasi, dan juga disolusi. Selanjutnya ada higroskopisitas. Higroskopis pada kondisi RH lingkungan akan menarik uap air. Tidak sampai basah, bobot akan makin tinggi. Kemudian higroskopisitas ini juga meliputi fluoresen, bisa menarik dan melepaskan air. Kemudian juga ada deliquescence, yaitu selain menarik uap air, akan larut pada uap air yang ditarik. Biasanya membentuk cairan, contohnya adalah magnesium klorida. Sulit dibuat dalam bentuk solida, biasanya fluid atau cairan. Selanjutnya ada densitas dan sifat alir. Kemudian ada sifat kimia. Sifat kimia ini meliputi struktur dan gugus fungsi kimia, meliputi prediksi sifat kelarutan dan permeabilitas berdasarkan fungsi pH, dan juga meliputi prediksi kerentanan stabilitas. Perlu melihat gugus fungsi yang rentan terhadap oksidasi hidrolisis. Kemudian ada konstanta ionisasi atau pKa. Ini meliputi kemampuan senyawa untuk terionkan dan juga kemampuan senyawa melepas proton dalam suatu pelarut dalam kondisi yang setimbang. Kemudian senyawa asam versus basa. Dapat digunakan untuk menentukan senyawa asam basa. Kemudian ada penerapan pKa. Itu dilakukan meliputi kelarutan sebagai fungsi pH, penentuan lokasi absorpsi, pemilihan dapur, dan pengawet. Kemudian ada koefisien partisi, isomer, stabilitas, pengotor, dan senyawa sejenisnya. Kemudian ada koefisien partisi. Koefisien partisi ini meliputi prediksi absorpsi dan juga pengembangan sistem kromatografi, yang mana meliputi bentuk tidak terion, yaitu polaritasnya itu makin nonpolar, maka makin mudah masuk ke dalam pelarut organik, sehingga kelarutan dalam air itu akan semakin menurun. Kemudian pada log N oktanol per air, itu nilai banding air itu nilai makin besar, maka semakin nonpolar. Kemudian ada reverse fase, itu fase diam yang nonpolar. Nah, bagaimana pemilihan dapur itu sendiri? Pemilihan dapur itu dilakukan dengan cara memilih dulu mau menggunakan pH berapa. Kemudian dicari komponen dapur yang memiliki pKa yang kurang lebih dari pH tersebut. Misalnya fosfat pKa 6,5, target pH-nya itu 7, maka fosfat akan bisa mendapar optimal pada kurang lebih 1 dari pKa 6,5. Kemampuan mendapar pada pH 5,5 sampai 7,5 itu bisa dipakai. Nah, untuk bentuk terionkan itu memiliki sifat yang semakin polar. Nah, kalau bentuk yang tidak terionkan itu semakin tidak nonpolar. Pada reverse fase, itu fase diam nonpolar itu untuk meretensi suatu senyawa perlu polaritas yang makin mirip. Jika menggunakan fase gerak pH rendah, maka yang asam makin tidak terionkan atau lebih terikat pada fase gerak yang basa akan terionkan. Kemudian yang asam akan keluar lebih lama daripada yang basa. Jika pH-nya itu makin naik, senyawa asam akan semakin kehilangan retensi karena semakin banyak yang terionisasi. Akibatnya, ikatan dengan fase gerak akan semakin turun.
Kemudian jika pH itu dinaikkan lagi, maka asam akan semakin terionisasi dan yang normal itu akan tetap. Kemudian ada pemilihan pengawet. Untuk pemilihan pengawet itu yang pertama dilihat pKa-nya. Kemudian dilihat bentuk aktifnya yang tidak terion. Contohnya adalah asam benzoat bersifat asam pKa 4,19 paling aktif ketika pH di bawah 4,19 sehingga semakin banyak bentuk yang tidak terionkan. Kemudian ada juga pengawet oral, biasanya itu bersifat anionik. Kemudian pengawet kationik itu lebih disarankan pada injeksi. Nah, paling susah itu pengawet antasid karena pKa-nya tuh tinggi. Pengawet anionik itu yang dicari itu sulit. Kemudian ada stabilitas. Stabilitas meliputi solvolisis, oksidasi, fotolisis, kemudian termolisis, isomerisasi, hidrolisis, polimerisasi, interaksi dengan ekspien. Pada setiap chloramphenicol itu memiliki suhu penyimpanan tetes mata menggunakan yang suhu rendah. Sehingga suhu makin rendah akan makin lambat akan untuk terhidrolisis. Kemudian untuk fotolisis cahaya itu harus tahu memiliki resapan di mana, kemudian semakin pendek panjang gelombangnya maka energinya itu akan makin tinggi. Kemudian pada sinar UV itu jauh lebih merusak daripada yang warna merah. Kemudian pada penerapan, itu spektra serapan dapat digunakan dalam prediksi panjang gelombang yang sensitif. Untuk fotodegradasi tergantung pada overlap antara spektra serapan, bahan, dan spektra sumber cahaya. Kemudian kalau ada overlap, maka masih bisa didegradasi. Nah, untuk lingkungan bisa menggunakan lampu yang tidak overlap. Namun, pada bahan tertentu seperti vitamin B12 pada lampu kuning masih bisa terdegradasi. Maka perlu digeser lagi menggunakan lampu merah yang monokromatis. Langkah yang pertama itu untuk mengatasinya itu menggunakan lampu kuning. Kalau terdegradasi, maka langkah yang kedua itu bisa menggunakan lampu yang warna merah. Kemudian ada sifat biologi. Untuk sifat biologi itu ada meliputi klasifikasi biofarmasetika dan keamanan terhadap obat aktor. Untuk klasifikasi biofarmasetika atau BCS, itu meliputi kelarutan dalam air dan permeabilitas usus. Nah, kelarutan tinggi berdasarkan BCS itu ada terbagi menjadi dosis tertinggi. Misalnya adalah asiklovir dengan kekuatan 200, 400, dan 800 mg. Maka, penentuan kelarutan tinggi itu berdasarkan dosis yang 800 mg. Kemudian menyebabkan harus hati-hati masuk ke kelarutan tinggi atau tidak. Kemudian dosis tertinggi yang beredar di suatu negara dengan negara lain itu berbeda. Kemudian untuk medianya itu ada air dengan pH 1,2 sampai dengan 6,8 dengan suhu 37 derajat Celcius. Dosis tertinggi harus larut dalam pH 1,2 sampai dengan 6,8. pH saluran cerna di mana bahan aktif kemungkinan akan diserap pada suhu 37 derajat Celcius atau suhu manusia. Kemudian untuk volumenya itu kurang dari atau sama dengan 250 ml. Untuk volume air minum ketika uji klinik ditambah volume cairan lambung sekitar 10 ml pada saat kondisi fasting atau berpuasa. Kemudian ada permeabilitas tinggi berdasarkan BCS. Untuk permeabilitas tinggi ini jumlah terserap dalam saluran cerna mencapai lebih dari atau sama dengan 85% dari obat yang diberikan berdasarkan penetapan keseimbangan massa yang disertai dengan pembuktian stabilitas dalam saluran cerna atau dibandingkan pada bioavailabilitas yang absolut. Injeksi akan 100% masuk
atau masuk berapa, nanti terserapnya itu berapa, seperti itu. Kemudian ada keamanan, sifat biologi meliputi yang keamanan. Nah, untuk aman sendiri itu ada senyawa obat paten. Contohnya adalah finasterid. Finasterid ini bisa mengganggu hormon testosteron, sehingga tidak direkomendasikan atau harus hati-hati pada operator wanita, terutama yang berpotensi hamil. Jika bayi yang dikandung adalah laki-laki, maka berpotensi gangguan pembentukan genital. Kemudian cara penangannya itu juga perlu diperhatikan, seperti cara analisis atau operator cewek atau wanita yang tidak berpotensi hamil. Kemudian juga perlu dilakukan keamanan pada penanganan reagen kimia sehingga perlu dilakukan dengan baik dan juga benar. Kemudian ini ada pengembangan formula. Untuk pengembangan formula sendiri itu ada penentuan bahan aktif. Nah, untuk penentuan bahan aktif itu meliputi penentuan ukuran partikel, karena ukuran partikel ini dapat mempengaruhi bahan aktifnya. Selanjutnya ada penentuan eksipien, itu meliputi bahan diluen, binder, lubrikan, disintegran, koloran, sweeteners, preservatif, surfaktan, buffer, suspending agent, agen tonisitas, dan juga kapsul shell. Selanjutnya ada spesifikasi produk. Spesifikasi produk ini bisa dilihat di monografi farmakope. Jika pada FI itu tidak bisa dilihat di farmakope negara lain. Bisa juga pada USP, BP, EP, JP, dan farmakope yang lain. Kemudian ada karakterisasi produk komparator, itu meliputi bentuk, sifat fisikimia dan biologi, dan juga break score. Nah, untuk break score sendiri itu memerlukan evaluasi tambahan, yaitu keseimbangan. Kemudian juga misal patahkan produk, maka harus sama patahannya. Kemudian komponen bahan tambahan secara kualitatif dan juga kuantitatif, ini jika ada. Kemudian untuk target populasi pasiennya itu misalnya adalah target anak-anak, maka perlu hati-hati dengan eksipien yang berbahaya dengan anak-anak. Selanjutnya adalah sediaan pediatrik, itu meliputi tes masking, kemudian ada bentuk sediaan dan juga keamanan eksipien. Nah, untuk tes masking itu secara budaya, anak-anak itu familiar lebih suka dengan rasa apa. Nah, di Indonesia sendiri tidak suka rasa pahit. Untuk bentuk kesediaannya itu ada tablet, kapsul, ada yang tablet, kapsul. Nah, ini bentuk ini itu sulit untuk menelan untuk yang anak-anak. Kemudian untuk keamanannya itu anak-anak, untuk keamanan eksipien pada anak itu berbeda metabolismenya dengan dewasa. Kemudian ada overage, itu meliputi bagaimana agar pasien mendapatkan dosis yang memadai. Kemudian juga dapat menambahkan sejumlah bahan aktif yang disebut dengan overage, meliputi misalnya adalah paracetamol 500 mg. Namun kita tambahkan penimbangannya yaitu 10%, jadi 550 mg dengan harapan pasien dapat mendapatkan 500 mg. Kemudian ada container overage, yaitu volume yang dimasukkan berlebih. Kemudian ada manufacturing overage, PCT 500 mg, bobot yang ditimbang adalah 550 mg. Memperhitungkan yang tertinggal ketika diproduksi pada mesin. Kemudian ada stability overage, bertujuan supaya produk yang masih mempunyai masa shelf life yang masih lebar. Kemudian juga ada inkompatibilitas, itu meliputi munculnya puncak baru, penurunan atau hilangnya puncak sebagai indikasi adanya interaksi. Nah, untuk kemasan farmasi itu bisa dalam bentuk blister. Nah, ini tuh yang paling mahal. Kemudian juga bisa strip, botol, dan juga saset. Kemudian ada scale up. Nah, untuk scale up sendiri itu prinsipnya itu persamaan antar skala, yaitu yang pertama ada prinsip geometrik, yang mana untuk prinsip geometrik sendiri itu meliputi bentuk posisi pengaduk yang sama, kemudian kinetik itu merupakan kecepatan aduk yang sama, dan juga dinamik itu merupakan kecepatan terluar yang sama.
Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.